selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali berjumpa di dalam Renungan Pagi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah yang besar. Kami bersyukur kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami rindu dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan diberkati jauh lebih lagi daripada hari-hari yang lampau. Karena kami percaya setiap hari Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Itu sebabnya firman-Mu yang adalah kompas bagi kehidupan kami, merupakan kunci untuk kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami mampu menangkapnya. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, kami siap mendengarkannya, dan kami siap diberkati. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Mari yang diberkati katakan, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi ini mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan kita akan belajar dengan sebuah tema, jangan panik. Nah, ini luar biasa. Di situasi hari-hari ini, di mana kita menghadapi berbagai macam situasi keadaan. Mari kita akan membaca di dalam surat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah Bapak Ibu, dengan jelas ada sebuah kalimat yang dicatat di dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7 ini yang berkata, jadilah tenang. Artinya mari, ini sebuah nasihat, sebuah himbauan agar kita jangan panik. Mari di dalam segala sesuatu, apapun yang kita hadapi, situasi kondisi apapun masalah yang sedang ada di depan kita, mari belajar jadilah tenang. Kata jadilah tenang ini di dalam bahasa aslinya memiliki pengertian, yaitu orang yang memiliki sikap yang tenang, tidak panik, memiliki sebuah sikap bagaimana ia berkepala dingin di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, pergumulan dalam hidupnya. Orang yang berkepala dingin adalah orang yang selalu ketika ia menghadapi sesuatu, ia tidak tergesa-gesa, ia tidak terburu-buru, tetapi ia dengan tenang dan dengan sabar untuk mengatasinya dan bagaimana ia mencari solusi, saudara. Itu sebabnya ketika kita dihimbau oleh Rasul Petrus supaya kita jadilah tenang, artinya supaya kita ini jangan tergesa-gesa. Karena orang yang panik, Bapak Ibu, adalah orang yang nantinya akan tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, sehingga ia tidak berdoa, ia tidak meminta petunjuk Tuhan, dan tidak meminta hikmat Allah dalam hidupnya. Mari hari ini firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita, jadilah tenang, supaya dikatakan kamu dapat berdoa. Artinya ketika kita menjadi tenang, ketika kita tidak tergesa-gesa, maka kita memberi sebuah ruang dalam hidup kita untuk kita ini mengambil waktu berdoa dengan Tuhan. Mengambil waktu untuk kita datang di hadirat Allah. Dengan kita berdoa, kita benar-benar meminta pertolongan Tuhan. Kita benar-benar meminta hikmat dari Allah, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kita sedang gumuli, yang sedang kita lihat hari-hari ini, Bapak Ibu. Terutama di masa-masa COVID ini. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini banyak terdengar isu di sana sini
muncul sebuah varian yang baru, yaitu muncul varian yang namanya Omikron, saudara, yang katanya dari Afrika. Sehingga hal ini menjadi sebuah berita yang menakutkan banyak orang. Kita menjadi panik ketika kita mendengar berita-berita yang seperti ini. Mari hari ini belajarlah tenang. Belajarlah tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Mari tundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Karena ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan yang namanya hikmat kepada hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak tenang, maka kita bisa salah langkah. Amsal pasal yang ke-19 Bapak Ibu, ayat yang kedua, dikatakan firman Tuhan. Saya akan bacakan Amsal 19 ayat yang kedua, dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kalau kita tergesa-gesa, kita bisa salah langkah. Kita bisa salah mengambil keputusan. Dan tentu ini akan mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri. Dan tidak membawa sebuah manfaat yang baik bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu hari ini ingat, jangan panik. Ingat, belajar menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Miliki jam-jam doa dengan Tuhan agar kita diberi hikmat oleh Allah. Dan saya percaya ketika kita memiliki ketenangan, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang Bapak Ibu, maka kita akan lebih berhati-hati, tidak ceroboh, dan pasti kita akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Allah nyata bekerja, memberkati kita dan menyelesaikan semua yang kita hadapi. Dan saya percaya bersama Tuhan kita pasti akan berhasil. Bersama Tuhan kita akan tetap menerima anugerah, pertolongan, keselamatan, perlindungan, segala berkat yang terbaik Tuhan pasti berikan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita. Dan ingat Bapak Ibu, jangan panik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.